Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya sehat walafiat ya siang ini. Untuk pertemuan yang sekarang kita akan bahas tentang apa yang dimaksud dengan e-bisnis itu, kemudian apa saja hal-hal yang perlu nanti Anda ketahui. Nah, untuk membahas ini saya mau share PowerPoint-nya sebentar. Oke, bisa terlihat? Bisa, Pak. Ya. Nah, e-bisnis atau sering disebut sebagai apa namanya tuh bisnis elektronik ya. Kalau terjemahannya. Ini kalau kita lihat definisinya ya, kalau kita lihat definisinya, nah bisnis menurut ilmu ekonomi ya, nah itu seperti yang Anda lihat di tampilan di layar bahwa itu adalah organisasi ya yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Nah, ini pengertian bisnis ya menurut ilmu ekonomi. Nah, jadi bisa Anda pahami di sini bahwa untuk bisnis ini itu tidak hanya berupa barang ya, tidak hanya berupa barang, tetapi juga bisa berupa jasa ya, jasa. Nah, kalau barang pasti Anda udah tahu semua lah ya. Contoh produk yang dijual apa misalnya Yusuf? Apa misalnya kalau barang? Apa misalnya? Bisnis apa misalkan? Barang, Pak. Ya. Barang elektronik, Pak. Nah, barang elektronik, jual handphone gitu ya. Ya, toko yang menjual handphone. Nah, itu termasuk dalam kategori yang dijualnya adalah barang. Nah, kalau jasa gimana, Tommy? Tommy Saputra. Apa contohnya kalau jasa? Jasa mungkin buat WC atau apa, Pak? Jasa pijat. Jasa pijat. Ya, jangan buat WC, orang makan nih. Ya, ya jasa itu banyak. Bisa berupa apa namanya pendidikan, itu kan termasuk juga jasa ya. Jadi misalkan ada organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan ya. Kemudian apalagi jasa ya. Seperti yang tadi Anda bilang tadi apa? Pijat, Pak. Pijat. Ya. Kemudian yang lain apa? Contoh bisnis jasa ini. Les privat, Pak. Les privat. Kemudian
pangkas rambut. Nah, itu kan Ojek online, Pak. Gojek, Pak. Gojek, ya itu kan jasa yang dia tawarkan. Walaupun nanti dia jual produk, tapi kan produknya bukan punya dia kan? Dia hanya menawarkan jasa untuk menghubungkan antara konsumen dengan pemilik. Nah, itu pengertian menurut ilmu ekonomi. Nah, tapi yang perlu Anda catat di sini adalah bahwa yang dilakukannya ini tujuannya adalah untuk mendapatkan laba, ya, dapatkan laba. Nah, ada keuntungan yang dikejar di situ. Nah, itu yang disebut sebagai bisnis, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada organisasi yang dia itu tujuannya bukan untuk mendapatkan laba. Ini apa nih namanya nih? Ada yang tahu? Apa tuh misalnya? Berarti kan tidak bisa kita sebut dia bisnis. Nah, itu organisasi apa biasanya yang tujuannya bukan untuk mendapatkan laba? OSIS gimana, Pak? Hah? Organisasi sekolah OSIS. Yang lebih besar lah. LSM, Pak. Nah, seperti organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial, ya. Ya, jadi dia lebih mengedepankan jasa yang ditawarkannya itu adalah untuk kemanusiaan biasanya, bukan untuk mendapatkan keuntungan di situ. Nah, Lazismu, Pak. ya, itu juga. Itu kan organisasi-organisasi kemasyarakatan, ya. Organisasi sosial lah. Nah, beda dengan yang kita bicarakan ini. Kalau ini tujuannya adalah untuk mendapatkan laba, ya, mendapatkan laba. Nah, bisnis kalau kita lihat secara historis, ya ini atau etimologi lah, ya, bahwa kata bisnis ini berasal dari bahasa Inggris, ya. Jadi ini kata serapan dari kata dasar busy, ya, dari kata dasar busy yang berarti di sini adalah sibuk, ya, dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Nah, sibuk di sini artinya sibuk dalam mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendapat keuntungan. Jadi kalau ada di antara Anda, kalau ditanya, ngapain nih sibuk? Berarti dia sedang berbisnis, kan gitu. Nah, jadi orang-orang bisnis ini kan pada umumnya ini adalah personal-personal yang sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang kita sebutkan tadi. Nah, apa pula yang dimaksud dengan e-bisnis, ya, atau elektronik bisnis itu? Nah, ketika di sini kita tambahkan kata elektronik, ya, kata elektronik, berarti di sini Anda ada paham ini bahwa bisnis yang dilakukannya ini itu pasti menggunakan teknologi elektronik ini, atau sering kita sebut sebagai teknologi informasi lah di situ, ya. Nah, jadi penggunaan teknologi informasi dan internet juga lah, ya, pada transaksi bisnis yang dilakukannya. Nah, kalau ini Anda jumpai, jadi ada transaksi bisnis yang di situ ada penggunaan teknologi informasi atau teknologi internet, maka itu bisa kita kategorikan dia sebagai sebuah e-bisnis. Jadi mudah saja untuk membedakannya, ya, mana bisnis yang konvensional, kemudian mana yang sudah masuk dalam kategori bisnis elektronik.
elektronik. Nah, e-bisnis ini mengacu pada semua penggunaan kemajuan teknologi informasi ya, yang sudah kita singgung tadi. Nah, khususnya di sini adalah teknologi komunikasi ya, teknologi komunikasi untuk memperbaiki cara-cara sebuah organisasi dalam melakukan seluruh proses-proses bisnisnya. Nah, ini menurut Rumni ya dalam buku e-bisnis konsep. Nah, jadi Anda bisa ambil sebenarnya benang merahnya bahwa ketika sebuah bisnis itu di sana sudah menggunakan TI ya, sudah menggunakan TI dan di situ dia sudah beralih dari bisnis konvensional menjadi sebuah e-bisnis, maka yang dituju sebenarnya adalah ini untuk memperbaiki bagaimana transaksi-transaksi atau cara-cara yang mereka gunakan dalam organisasi itu bisa ada perubahan di situ ya. Kalau sebelumnya mungkin ketika melakukan transaksi itu perlu waktu 2 hari baru selesai. Nah, maka dengan beralih ke e-bisnis ini, transaksi tersebut bisa dilakukan cuma dalam hitungan menit misalkan. Bahkan misalkan bisa dalam hitungan detik. Nah, jadi ada perbaikan cara ya, perbaikan cara yang diinginkan di situ ya, yang diinginkan supaya ada perbaikan ya, ada perbaikan yang positif. Anda bisa bayangkan kalau misalkan untuk sebuah transaksi bisnis ya, Anda beli sesuatu barang ya, kemudian transaksi ini perlu waktu yang lama. Baru misalkan barang itu Anda peroleh, kemudian transaksi selesai. Nah, dan Anda misalkan harus alokasikan waktu untuk melakukan transaksi itu, berjumpa dengan penjual. Nah, tentu ini jadi sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan ya, ketika misalkan ada alternatif lain, bahwa Anda tidak perlu berjumpa dengan penjual, kemudian barangnya juga sampai ke Anda gitu. Transaksi itu bisa Anda lakukan dengan mudah. Nah, ketika itu Anda bandingkan, tentu saya yakin hampir semua orang pasti akan memilih model yang kedua. Transaksi bisa Anda lakukan, tapi Anda tidak perlu berjumpa langsung dengan pihak penjual. Dan pembayarannya pun tidak perlu Anda langsung berjumpa dengan penjualnya juga. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu nanti ditekankan ketika Anda ingin merubah ya suatu bisnis dari konvensional menjadi sebuah bisnis elektronik. Pak, Yap. bicara Pak, ada teman yang masih di waiting room Pak. Ya, udah berapa menit nih? Udah lewat belum batas waktu yang kita sepakati? Kalau udah lewat, ya biar aja dia nunggu di situ. Dia melapornya 43 sih Pak. Halo, Assalamualaikum. Oh ya, gimana? Oh tunggu ntar lu lagi ngajar, ya? Oke. Ya, lagi online, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di dalam e-bisnis itu terdapat interaksi ya, eksternal organisasi. Nah, jadi tidak hanya organisasi itu sendiri, tapi juga ada interaksi antara organisasi dengan pihak luar.
Nah, jadi ini kita sebut sebagai pihak eksternal ya. Nah, ini perlu kita tahu nih, siapa saja. Yang pertama nih, supplier. Siapa itu supplier? Siapa nih orangnya? Coba Muhammad Raihan. Mana dia? Muhammad Raihan. Siapa nih supplier ini? Supplier itu yang memberi ke penjual, Pemberi apa tuh? memberi barangnya. Ah, pengantar maksudnya. Ya, pengantar maksud saya. Gosen. Bukan, Pak, bukan gosen. Apa tuh? Pengantar barang yang untuk dijual. Pengantar. Yang lain gimana? Betul tuh? Izin jawab, Pak. Penyedia Supplier itu penyedia barang, Pak. Oh iya, bagus. Penyedia barang, pemasok dia. Pemasok barang. Jadi kalau Anda buat bisnis belacan misalkan, ya, pengolahan belacan, tahu belacan kan? tahu Pak. Jadi pemasoknya itu adalah para penangkap ini, bahan bakunya itu, penyedia bahan bakunya. Kalau buat belacan itu apa bahan bakunya biasanya? Udang kan? Udang. Berarti nelayan yang punya udang itu lah sebagai supplier ya. Kalau Anda punya pabrik belacan, ya. Nah, kalau Anda punya organisasi yang menghasilkan apa namanya itu, misalkan pabrik sepatu lah, berarti pemasoknya adalah bisa berupa mereka-mereka yang menjual bahan-bahan untuk pembuatan sepatu itu, misalkan kulit ya dan sebagainya. Jadi supplier itu bukan pengirim, beda. Nah, dia penyedia, pemasok. Nah, supplier. Nah, kemudian yang kedua yang terkait dengan ini adalah customer. Customer ini siapa nih? Ahmad Fauzi, Maulana. Wah, ini Iya, Pak. Anda lagi nyetir ini. Iya, Pak, sebenarnya, Pak. Tapi kayaknya posisi Anda di kiri nih. Di kanan atau di kiri nih? Di kanan, Pak. Jemput mamanya, Pak. Di kanan, Pak. Oh, di kanan ya. Siapa customer itu? Ya, sambil Hah? Customer itu yang apa, Pak? Pembeli suatu barang, Pak. Customer. Iya, Pak. Kalau bahasa kitanya apa nih? Kifari. Pelanggan, Pak. Pelanggan, Pak. Pelanggan yang Pelanggan. yang membeli produk kita, Pak. Ya, pelanggan. Nah, ini Ahmad Fauzi ini kalau bisa Anda stop dulu lah. Ya, jangan belajar sambil nyetir, nanti bahaya. Ya, jadi ini pelanggan, customer. Jadi kalau Anda sebagai penjual itu kan biasanya punya pelanggan-pelanggan ya. Jadi sering kita sebut ini sebagai customer. Nah, kemudian investor. Nah, ini adalah orang-orang yang punya saham biasanya terhadap organisasi itu, ya. Nah, punya modal ya di situ. Nah, ini kita sebut sebagai investor. Nah, kemudian ada kreditor. Nah, ini siapa nih? Kreditor. Kalian tahu? Kata dasar nih apa nih kata dasar? Kredit. Kredit. Kan? Kreditor siapa? Berarti kalau kreditor siapa tuh? Kalau kreditor siapa? Berarti mereka Orang yang memberikan ya? pinjaman, Pak. Ya. Mereka yang memberikan kredit ya. Zaman. Maksudnya di situ ya perbankan ya dan sebagainya. Nah, terus ada government. Government ini adalah pemerintah ya.
bisnis apapun yang Anda buat pasti ada interaksi dengan pemerintah, ya. Pasti yang pertama itu Anda perlu izin. Nah, izin ini kan dikeluar oleh pemerintah. Dan Anda harus mengikuti aturan-aturan yang disyaratkan oleh pemerintah. Kemudian mungkin nanti dalam proses bisnisnya ya, Anda itu harus misalkan bayar pajak ya, bayar pajak. Itu kaitannya juga dengan government. Nah, terus media. Nah, media ini siapa nih? Dan tahu media? Media. Dan tahu? Dan tahu nggak media? Layanan untuk iklan, Mbak. Apa? Layanan untuk iklan, Ah ya, untuk beriklan. biasanya kaitannya dengan iklan. Marketing, Pak. Ya, iklan, marketing. Ya, bagus, bagus. Karena ketika Anda punya bisnis, pasti Anda menginginkan bahwa bisnis Anda itu dikenal luas ya. Nah, maka di sini Anda perlu bantuan media. Nah, kalau dulu, nah media ini kan yang banyak digunakan adalah media-media massa ya, media elektronik ya, kayak TV, koran, majalah ya. Nah, tapi kalau sekarang, nah itu kayaknya udah mulai ditinggalkan, apalagi dengan hampir semua orang sudah memiliki akun di media sosial, ya, media sosial. Nah, sehingga malahan sekarang media-media massa mainstream itu udah banyak yang gulung tikar dia. Ya, banyak majalah, koran itu udah tutup deh. TV pun sekarang udah banyak yang sudah mulai kalah bersaing ya. Ya, karena pengaruh media sosial ini. Nah, jadi Anda bisa baca ya banyak berita seseorang yang punya bisnis itu dia gerakkan atau dia marketingnya hanya menggunakan Facebook ya. Ada yang malah sharingnya itu hanya di WA group ya. Nah, tapi juga dia punya omset yang cukup besar. Nah, jadi kalau Anda hanya menggunakan media sosial untuk update status ya, nah itu rugi sebenarnya ya, rugi. Tapi ketika seorang mahasiswa komputer ya, mahasiswa komputer, dia menggunakan media sosial untuk mempromosikan dirinya bahwa dia misalkan bisa untuk buat program. Nah, itu baru keren. Ya. Artinya Anda apa? Memperkenalkan skill Anda ya. Perkenalkan apa yang bisa Anda buat kepada orang ramai. Jadi tidak hanya Anda terkenal tetapi juga itu bisa menghasilkan pendapatan bagi Anda. Nah, beda kalau misalkan dengan anak-anak SMP, anak SD. Nah, itu kan kebanyakan media sosial baru sebatas untuk update status ya. Nah, lagi makan coy kan gitu kan. Lagi apa lagi? Biasanya update status kalian tuh sedang bete nih kan gitu kan. Nah, kan sering untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, jadi ini ya untuk bisnis ini media ini sudah banyak beralih ya dari mainstream media-media yang lama itu ke media sosial ya, seperti penggunaan Instagram, apalagi YouTube ya. Nah, itu kan Anda punya banyak waktu untuk memaparkan produk Anda itu seperti apa. Karena kalau Anda iklan di TV misalkan, itu kan cukup mahal ya. Betul nggak?
Ya kan? Pak. Iya, Pak. 1 sekian detik aja, nggak sampai 1 menit, itu udah bayar hampir puluhan juta, ratusan juta dia. Nah, tapi dengan Anda shoot sendiri ya, kemudian Anda upload misalkan di YouTube ya, Anda punya waktu banyak ya di situ untuk menunjukkan detail dari produk Anda itu. Nah, jadi tinggal Anda mempromosikan produk Anda itu misalkan di media sosial seperti Facebook ya. Nah, silakan lihat deskripsi lengkap produk saya, produk kami misalkan di link ini misalkan. Nah, jadi Anda itu bisa menekan pengeluaran untuk mempromosikan produk atau jasa yang Anda buat ya di usaha Anda itu. Nah, jadi ini beberapa beberapa entitas ya yang berada di luar organisasi, dan ini semua nanti ini harus Anda pertimbangkan ya ketika Anda beralih dari bisnis konvensional menjadi bisnis elektronik ini atau e-bisnis ini. Nah, kenapa? Karena nanti model interaksinya kalau sebelumnya itu adalah offline atau paper based ya, berbasis kertas misalkan, maka nanti ke depan interaksi dengan entitas ini itu akan beralih semuanya menggunakan elektronik. Nah, makanya kita harus tahu kecenderungan mereka ini seperti apa ya. Nah, makanya kita perlu apa-apa saja entitas eksternal yang terkait dengan e-bisnis itu. Nah, ini adalah jenis-jenis e-bisnis yang sudah sudah eksis ya sampai sekarang. Yang pertama itu yang kita sebut sebagai B2C ya, business to customer ya, business to customer. Nah, ini karakteristiknya bisa Anda lihat di sebelah kanan ya. Ini adalah bisnis antara orang dengan organisasi dengan perorangan. Nah, ini bisnis to customer. Jadi relasinya ini antara organisasi dengan perorangan. Jadi kalau Anda organisasinya adalah penjual barangnya ya, berarti bisnis to customer itu adalah antara usaha Anda dengan customer Anda. Perorangan ya, perorangan. Nah, dan ini biasanya ciri-cirinya masih punya nilai transaksi yang kecil ya. Untuk B2C ini, transaksinya masih kecil. Nah, contohnya yang sering Anda beli di Lazada ya, Tokopedia, kalau gitu, Bukalapak ya. Nah, ini masuk kategori business to customer ya, business to customer. Jadi antara organisasinya dengan Anda sebagai customer di situ. Dan lihat nilai transaksinya kan kecil-kecil. Misalkan Anda beli kaos harga 15.000 misalkan. Ya, kalau Anda beli di toko misalkan 20.000, di situ 15.000. Kira-kira mana untung? Hah? Beli di toko 20.000, beli di online 15.000. Berarti Anda mana? Kalau free ongkir tuh online apa? Beli online ya. Tapi ingat, kalau pakai ongkos kirim 25.000 gimana? Ya kan? Dibandingkan Anda pergi ke toko, Anda hanya perlu naik motor, bensin 1 liter misalkan. Nah, kan harus kita perhitungkan juga. Kecuali misalkan free ongkir. Nah, itu kan beda ya. Ya, tapi yang jelas nilai transaksi ini
kecil ya, nilai transaksinya kecil. Nah, kemudian transaksi tidak sering terjadi. Nah, ini B2C. Transaksinya ini kadang-kadang. Ya, sama kayak Anda belanja online tuh, apakah Anda belanja tiap menit atau tiap jam atau tiap hari? Kan enggak, ya kan? Nah, tergantung biasanya kebutuhan Anda. Nah, makanya di sini disebut transaksinya tidak sering terjadi. Kemudian relatif sederhana, ya. Siapapun ya, sekarang itu dia sudah bisa belanja online. Karena dia sederhana modelnya. Ya. Sederhana sekali. Anda tinggal pilih produk, kemudian masukkan ke keranjang, ya. Kemudian Anda bayar, selesai. Nanti barangnya sampai. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya B2B ya. Business to business. Nah, ini sesuai dengan namanya, ini adalah proses antara organisasi ya. Nah, organisasi. Jadi di sini bisnis yang dilakukan itu adalah antar organisasi, bukan ke individu ya, tapi antar organisasi. Nah, contohnya siapa bisa kasih nih contoh bisnis? Kolaborasi, Pak. Nah, apa Abdul Muhammad Soleh, Pak. Muhammad Soleh ya? Apa contohnya Muhammad Soleh? Kolaborasi suatu merek sepatu dengan merek sepatu lainnya atau fashion lainnya, Pak. Gimana tuh bisnisnya? Menyatukan dua merek dalam satu produk, Pak. Kayak kolaborasi gitu, dan edisi produknya tuh terbatas. Oh gitu. Oke, nah yang lain ada contoh? Pak, satu lagi, Pak. Ada teman yang dari awal udah masuk, Pak. Cuman keluar sendiri karena jaringan dan paket, Pak. Ada 2 orang. Oke. Nah, terus yang lain ada lagi? Pak, Ya. seperti perusahaan kertas yang memproduksi kertas dengan perusahaan kayu yang memproduksi bahan untuk kertas tersebut, Pak. Oke, bagus. Itu contoh yang mudah dipahami. Ya, Anda punya pabrik kertas ya. Kemudian Anda transaksinya dengan perusahaan yang jual kayu ya, bahan bakunya lah. Nah, jadi bahan bakunya itu diperoleh bukan dari individu, tetapi dari organisasi juga. Nah, itu masuk dalam bisnis tuh bisnis ya. Nah, atau misalkan perguruan tinggi misalkan ya, perguruan tinggi. Misalkan Undri lah. Undri ini misalkan perlu untuk pekerjaan rutinnya itu perlu ATK misalkan, alat tulis kantor. Nah, itu kan juga relasinya atau bisnisnya itu kan juga dengan organisasi, bukan dengan individu ya. Misalkan dengan toko yang menjual alat tulis. Nah, jadi ke organisasi, bukan dengan individu. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya B2G ya, B2G. Business to government. Nah, ini udah masuk nih contoh saya tadi nih. Misalkan antara Universitas Riau ini kan karena dia masuk institusi pemerintah, ya masuk dalam kategori business to government ya. Sorry tadi contohnya yang ketiga sebenarnya yang saya bilang tadi. Karena Undri itu masuk dalam institusi pemerintah ya. Nah, atau Pemda ya, Pemda dengan perusahaan ya. Jika dia mau mengadakan komputer misalkan untuk pegawai. Nah, maka Pemda itu bisnisnya dengan organisasi yang atau toko yang mengadakan atau menjual komputer. Nah, cuma perlu Anda ingat di sini bahwa nilai transaksinya ini besar loh. Nah, untuk bisnis tuh government ini. Karena biasanya dia terkait dengan apa namanya itu proyek APBD atau proyek APBN misalkan. Itu kan miliaran sekarang nilainya atau ratusan juta ya. Makanya di sini disebut nilai transaksinya
besar. Beda dengan yang pertama ini. Kadang kita kan hanya beli sisir misalkan. Kebetulan harganya murah, bentuknya unik misalkan. Nah, beli 5.000 misalkan. Kan kecil. Nah, itu beberapa jenis e-bisnis yang ada ya. Nah, e-bisnis dan dunia maya ya. Nah, untuk dapat menangkap ya atau mengerti dimensi ruang lingkup dari pengertian e-bisnis ini, itu ada cara yang sering dipakai ya, cara yang sering dipakai. Ini juga untuk mempermudah kita mengerti apa itu bisnis. Nah, di sini dia menggunakan prinsip 4W ya, 4W. What, who, where, dan why ya. Nah, Anda bisa lihat dari chart yang di kiri ini, atau dari diagram yang di kiri ini. Nah, apa itu pengertian what ya, who, where, dan why? Nah, di sini ada nih. Nah, ini dia. What itu menjelaskan tentang aktivitas apa saja yang ada dalam e-bisnis. Nah, aktivitas apa saja yang ada dalam e-bisnis. Itu what. Nah, kemudian dimensi kedua, who ya. Siapa saja yang terlibat di dalam e-bisnis itu. Terus yang ketiga, where, di mana saja aktivitas e-bisnis itu dapat dilakukan. Terus yang terakhir, why ya. Ini mengapa? Mengapa para praktisi bisnis itu sepakat mengimplementasikan e-bisnis tadi. Nah, sekarang kita lihat diagram tadi lagi. Nah, ini. Tadi who ya. Who ini tadi menjelaskan apa? Siapa saja? Siapa saja yang terlibat dalam e-bisnis, Pak? Ah ya, siapa saja yang terlibat di dalam e-bisnis. Nah, Anda bisa lihat nih di bawahnya. Ada firm ya. Firm atau perusahaan ya. Perusahaan di sini. Ini adalah yang terlibat di dalam e-bisnis. Jadi udah kita singgung sebelum ini. Kemudian ada customer ya, customer, pelanggan. Nah, pelanggan ini kan ini lebih pengertiannya pada individu ya, individu. Nah, kemudian ada value network. Nah, ini value network ini adalah jaringan-jaringan yang biasanya terbentuk ya, yang terbentuk bisa disengaja atau tidak disengaja ya, yang jumlahnya bisa besar nih, bisa besar ya. Nah, contoh yang paling mudah gini, value network ini. Misalkan Anda posting barang ya, posting barang misalkan di grup WA, sebuah grup WA yang isinya atau anggotanya adalah mahasiswa sistem informasi angkatan 2019. Nah, ketika Anda posting produk itu, kemudian misalkan ada salah seorang teman Anda, dia melihat produk itu menarik ya, kemudian dia share pula ke grup kampung dia misalkan. Nah, kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Menurut Anda? Kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Iklan berantai. Hah? Iklan berantai. Berantai dia. Nanti seseorang, tidak usahlah semua orang, satu orang saja di dalam grup itu, dia share pula ke grup lain. Nah, nanti begitu seterusnya. Ya, berantai. Maka
Anda akan mendapatkan value network yang cukup tinggi di situ, ya, cukup besar. Nah, tanpa Anda berusaha keras, ya, tanpa Anda berusaha keras untuk misalkan mempromosikan ke setiap orang yang Anda kenal, ya. Nah, ini namanya value network. Nah, media sosial, ya, media sosial sebenarnya yang diharapkan dari situ adalah ini, bagaimana Anda punya customer, ya, customer yang sebenarnya itu didapatkan dari teman ke teman ke teman, gitu terus. Teman, temannya lagi, kemudian temannya teman, temannya teman-teman, teman-temannya teman-teman, nah gitu terus, ya. Nah, kenapa? Kalau customer Anda dapatkan dari model seperti itu, ya, artinya apa? Kepercayaannya cukup tinggi. Nah, kenapa? Ketika teman Anda, teman dekat Anda rekomendasikan ke temannya ini kan penilaiannya gitu juga. Wah, ini teman saya yang ngasih tahu. Dia percaya dia. Nah, gitu juga. Nanti temannya teman itu percaya karena dipromosikan temannya itu lagi. Nah, sehingga apa? Customer yang Anda peroleh itu adalah customer yang bisa dibilang punya loyalitas yang cukup tinggi, ya. Nah, daripada Anda mempromosikan misalkan produk itu di TV misalkan. Nah, kadang orang kalau di TV itu apa? Orang lihat, ya, orang lihat. Kemudian kan belum tentu dia bisa tertarik dengan produk kita. Nah, kemudian what? Nah, what ini apa tadi? Pengertiannya. Apa tadi what? Ada yang masih ingat? Menjelaskan apa yang ada dalam tentang apa aktivitas apa yang dilakukan, Pak. Nah, aktivitas apa saja yang ada di e-bisnis itu. Nah, di sini ada 3 nih. Kolaborasi, ya. Kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Saling bekerja Sama. ya. Jadi untuk kolaborasi, kemudian transaksi, ada nggak di e-bisnis itu transaksi? Ada kan? Kerjasama, Ada, Pak. kerjasama antara unit yang ada di dalam organisasi pasti harus tuh. Misalkan antara bagian marketing dengan bagian gudang, misalkan inventory, kan harus ada kolaborasi dia. Betul nggak? Nah, nanti kalau nggak ada kolaborasi, bisa saja nanti marketing dia jual produk, ya, jual produk yang sebenarnya udah nggak ada di gudang, udah habis gitu. Nah, ini kan nanti membuat customer kecewa, ya. Nah, dia janjikan, oh, besok kami antar. Rupanya di gudang habis. Nah, maka harus ada nih kerjasama. Apalagi kerjasama antara bagian marketing misalkan dengan keuangan. Wah, itu pasti lebih tinggi tingkat kolaborasinya. Nah, transaksi, ini ada transaksi. Kemudian informasi. Nah, ini pasti, ya, bisnis apapun pasti di situ dia ada informasi yang mengalir, ya, data dan informasi. Nah, setidaknya kita bisa tahu, pimpinan itu bisa tahu berapa produk yang telah dijual hari ini misalkan. Informasi misalkan apakah stok suatu barang masih aman atau tidak, sehingga harus diorder lagi. Nah, itu kan informasi. Nah, kemudian why? Why ini apa nih? Mengapa tadi setiap orang dia apa tadi why ya? Ada yang masih ingat enggak why tadi apa ya?
Nah, nih. Mengapa para praktisi bisnis sepakat mengimplementasikan bisnis? Nah, ini dia. Karena di situ ada transformational outcome, ada relationship outcome, ada cost outcome. Nah, outcome ini apa nih? Kalian tahu enggak? Outcome itu apa? Hasil ya. Ya kan? Betul enggak? Betul? Outcome. Pernah dengar outcome enggak? Ya, outcome itu hasil. Jadi hasil itu bisa dua deh, bisa output, bisa outcome. Ya. Berbeda dia. Kalau output itu biasanya jangka waktu itu kita bisa tahu. Ya, biasanya dia kuantitas biasanya. Kalau outcome itu biasanya terasa dalam waktu yang agak panjang dia. Waktu yang agak panjang. Nah, atau outcome itu sering disebut dampak dia, ya, impact ya. Nah, itu outcome. Atau mudahnya kan disebut hasil lah kalau bingung. Nah, hasil berupa biaya. Kenapa kira-kira? Dengan e-bisnis ini bisa menghasilkan sesuatu terkait dengan biaya ini, cost. Kenapa? Kalian tahu enggak? Tahu? Nah, yang jelas dengan beralihnya dari konvensional bisnis ke elektronik bisnis, nah di situ pasti ada keuntungan dalam hal biaya, ya, biaya. Tidaknya apa? Kalau Anda mudahnya gini, kalau Anda misalkan bisnis secara konvensional, ya, konvensional, nah itu Anda perlu toko biasanya, perlu tempat, ya, perlu tempat usaha. Nah, tapi kalau Anda menggunakan e-bisnis, bisa saja tempat itu tidak Anda perlu, Anda cukup dari rumah saja. Nah, jadi usaha itu Anda cukup jalankan dari rumah dan itu jalan. Nah, saya pernah suatu tahun berapa tuh ya? 3 tahun lalu lah ya. Nah, itu beli printer ya. Beli printer online. Beli printer online yang sering dipakai orang untuk inilah. Ngeprint kalau kita belanja kan ada struk keluar tuh kan. Nah, printer yang kecil itu yang untuk struk itu. Nah, jadi saya pesan online. Nah, kebetulan waktu itu kan saya di Jogja. Nah, dan ketika ditelepon katanya kalau dikirim pakai online nanti lama. Jadi kalau mau cepat ambil aja ke sini katanya. Nah, jadi dikasih alamat, saya ke lokasi itu, ternyata apa? Dia jualannya di rumah saja. Ya, jadi dia jualan printer di rumah aja. Jadi dia cukup stok 3 unit ya, 3 unit. Nah, kemudian dia share di online itu. Nah, jadi nanti ketika misalkan laku 2 tinggal 1 dia order lagi. Untuk biar ada cadangan gitu. Nah, jadi artinya apa? Dengan e-bisnis ini banyak cost atau biaya yang bisa kita kurangi di sana. Nah, termasuk juga nanti biaya pegawai ya, pegawai. Kalau Anda buka usaha konvensional, setidaknya Anda perlu orang untuk memperkenalkan produk Anda yang standby, dia berdiri di depan misalkan. Ketika ada pelanggan datang, kemudian dia menemani pelanggan itu keliling di toko Anda misalkan.
Anda perlu pegawai untuk kebersihannya, CS. Anda perlu kasir. Nah, kalau Anda tidak bisa bayar, Anda sendiri jadi kasir misalnya. Nah, tapi kan Anda perlu pegawai, setidaknya 1 orang yang lain. Kan? Nah, sehingga kalau Anda pergi, nah pegawai itu yang menggantikan. Setidaknya Anda perlu 1 orang pegawai. Tapi dengan adanya e-bisnis ya, e-bisnis, yang terjadi apa? Seperti tadi, dia jualannya dari rumah saja, yang ngelola dia sendiri juga, tanpa ada perlu pegawai di situ. Nah, dan tidak mengherankan ya kalau misalkan mahasiswa itu punya usaha marketing online juga, banyak ya, banyak yang menggagas itu. Apalagi kalau kiriman dari kampung misalkan waktu sebelum pandemi ya, itu kurang. Nah, biasanya banyak usaha-usaha online yang ditekuni. Nah, jadi Anda tidak mesti harus buat produknya, Anda itu hanya sebagai sellernya saja, penjualnya saja. Nah, kemudian Anda ambil keuntungan dari situ, selesai. Nanti kalau habis stok Anda beli lagi, kemudian Anda jual lagi. Nah, jadi terbukanya peluang usaha dengan e-bisnis itu cukup tinggi ya peluangnya. Nah, jadi ini bisa Anda sarankan mungkin kepada masyarakat ya. Nah, misalkan dia kena PHK ya, atau belum dapat pekerjaan. Nah, itu bisa dibantu bagaimana dia bisa misalkan eksis di penjualan online. Nah, itu salah satu cara juga. Apalagi sekarang sejak pandemi ini, hampir semua orang itu transaksi secara online. Nah, kemudian relationship. Nah, hasilnya berupa relationship, ya, hubungan. Nah, kenapa para pengguna bisnis katanya dia di sini mendapatkan outcome berupa relationship? Ada yang tahu enggak? Hubungan. Mana yang lebih mudah? Anda berhubungan antara produsen dengan konsumen ya, atau penjual dengan pembeli, ketika bisnis itu dilakukan konvensional atau secara online. Mana lebih mudah relationship itu terbentuk? Konvensional. Mana yang lebih mudah? Pak. Hah? Konvensional, Pak. Konvensional. Kenapa? Jadi langsung Pak, antara Belum tentu. Kalau misalkan penjualnya ada di Semarang gimana? Anda di Pekanbaru. Ini bisnis secara global ya. Mana? Apa Anda harus pergi ke Semarang? Kan enggak kan? Sulit. Tapi dengan adanya e-bisnis, relationship itu sangat mudah dilakukan ya. Nah, ketika misalkan Anda punya pembeli nih, Anda pasarkan produk online nih, Anda punya pembeli. Kemudian transaksi selesai. Nah, Anda masih bisa punya relationship dalam bentuk lain dengan pembeli Anda tadi. Apa misalkan? Anda kirim misalkan promo barang lain yang ada di Anda. Nah, itu terus. Jadi relationship itu sangat mudah Anda bangun dengan adanya di bisnis ini. Apalagi Anda udah dapatkan nomor WA-nya, emailnya, ya, atau misalkan media sosialnya yang lain. Nah, itu akan lebih mudah Anda untuk membangun relationship dengan customer Anda. Nah, setiap ada promo Anda kirim gitu. Maka jangan heran kalau Anda misalkan belanja online, kemudian Anda selalu dapat kiriman berupa promo-promo terbaru dari pihak penjual. Nah, itu adalah upaya untuk membangun relationship antara penjual dengan Anda.
Nah, kemudian transformasional. Nah, transformasi ya dari konvensional menjadi elektronik. Nah, banyak transformasi yang dilakukan ya. Nah, mulai dari cara transaksinya, kemudian bentuk transaksinya ya, kemudian bisa saja bentuk pembayarannya. Kalau konvensional Anda cash gitu ya, cash. Tapi kalau dengan ini beralih dia ke digital saja. Nah, tiba-tiba di rekening Anda tambah sekian juta misalnya. Dan uangnya nggak Anda pegang. Nah, hanya angka-angka saja. Nah, itu adanya transformasional di situ. Nah, kemudian ini, where? Di mana, apa tadi? Di mana saja bisnis itu bisa dilakukan. Nah, ini dia jawabannya. Bisa di rumah, bisa remote ya, remote. Jadi Anda taruh di Bukalapak, kemudian Anda hanya kontrol dari HP Anda saja atau dari komputer Anda saja. Kemudian anywhere, bisa di mana saja. Nah, ini yang lebih keren nih. Jadi hosted anywhere, bisa dilakukan bisnis itu di mana-mana, ya, di mana-mana. Jadi Anda tidak tergantung pada harus di lokasi tertentu. Nah, jadi ini adalah 4 pilar lah ya, 4 dimensi yang bisa memudahkan kita untuk memahami e-bisnis itu seperti apa. Mulai dari cara siapa yang terlibat, kemudian apa yang dilakukan di situ, kemudian di mana bisa dilakukannya, terus mengapa orang melakukannya, kenapa orang tertarik melakukan itu, atau terjun ke bisnis elektronik. Nah, tanpa terasa udah 1 jam rupanya ya. Ya udah 1 jam kita bersama rupanya. Nah, untuk mempermudah pengertian Anda, saya ingin tanya Anda nih. Apa contoh? Oke, di sini ada pertanyaan enggak sebelum saya tanya Anda? Ini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Biasanya enggak ada. Ya, mulai dari 3 tahun yang saya ngajar ini jarang ada bertanya biasanya. Ada? Pak. Ya, Muhammad. Di waiting room ada Tasya, Pak. Dia tadi masalah jaringan, Pak. Ya, udah saya nutup. Ya, udah saya. Oke, makasih, Pak. Ya. Oke, silakan siapa? Mau tanya lagi? Ada? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau cek ini. Kira-kira nyimak enggak tadi ini ya? Sekhawatir ada yang tertidur di belakang sana. Ya, coba mulai dari Sabila lah nih. Ya, apa contoh bisnis yang beralih dari konvensional ke elektronik nih? Apa contohnya? Pertanyaannya itu, apa contoh bisnis yang beralih dari konvensional ke elektronik? Pak, jadi contohnya tuh banyak sih Pak, kayak banyak 1 saja. Ya, jalan elektronik juga kan banyak di toko-toko gitu. Tapi sekarang kan karena tadi harus banyak relasi, jadi bisa juga. Gini aja, maksud saya apa contoh bisnisnya? Misalkan toko A gitu ya.
Nah, kebetulan Anda belanja di situ, bisa saja Anda baca di koran. Nah, sebutkan aja apa contoh bisnisnya. Kalau bisnis elektronik bisa Pak, jualan alat-alat elektronik. Ya, apa contohnya toko apa? Misalkan toko Batam elektronik, Pak. Kemarin dia tuh jualnya di toko, sekarang udah ada di Bukalapak misalnya. Nah, kayak gitulah. Em, Yang Anda tahu lah, yang Anda tahu. Ada? mungkin belum Dulu pernah dia nih, Pak. konvensional, sekarang dia udah beralih ke elektronik. Apa? Mana ya? Nah, ya saya tanya bukan. Jangan tanya saya lagi. Belum pernah ini sih Pak, belum pernah langsung lihat. Oh, belum Tapi pernah. Oke. Coba Jihan mana Jihan? Ya, saya lihat Anda nih sekarang. Jihan Ya, mana? Pak. Apa contohnya? Jihan, ada enggak? Kalau yang saya pernah lihat sih counter Apa? HP, Pak. Di Counter mana HP. di mana dia? Di daerah saya, Pak. Di mana tuh? Misalnya kayak counter Arif, Pak. Kemarin kan jualannya di counter di tempatnya. Sekarang bisa lewat IG, Pak, mesan. Gimana? Dulu di konter, sekarang? Bisa lewat media sosial, Pak, mesan HP-nya, Pak. Oh gitu. Berarti udah terjadi kan? Iya, Pak. Oke, bagus. Atau yang punya konter kamu sendiri, nah? Bukan? Enggak, Pak. Enggak. Ya, kan banyak juga mahasiswa yang berwirausaha ya. Buka konter HP atau jual apa namanya itu, jual kartu, jual kuota gitu ya. Banyak tuh mahasiswa. Ya. Abu Hanifah, apa contoh lain? Abu? Belum ada ketemu, Pak. Ya? Belum ada ketemu. Ya, kamu cari terus ya sampai ketemu. Iya, Pak. Rudi Akmal. Rudi Akmal. Iya, Pak. Apa contohnya? Yang lain? Sama seperti yang kayak di punya Jihan tadi, Pak. Apa tuh? Misalnya kayak toko penjualan sepatu gitu, Pak. Biasanya kan kita pergi ke toko buat membelinya. Bukan. Saya tanya tuh contoh nyata yang terjadi ya, yang pernah Anda lihat atau pernah Anda baca atau mungkin Anda alami sendiri. Apa? Apa ya? Belum pernah lihat? Kurang tahu juga sih, Pak. Anda tahu. Nah, Anda harus banyak harus banyak baca, mengamati ya. Fauzia. Nggak ada dia. Wah, ini berarti nanti terakhir harus saya absen nih kalian nih. Khawatir nggak ada orangnya nih. Mikrofonnya rusak biasanya, Pak Fauzia. Belilah apa tuh headset tuh kan murah, 20.000. Ya, murah kan? Yang untuk headset HP itu kan mudah tuh. Ini HP apa iPhone, tapi beli headset nggak bisa. Karina lah. Coba Karina. Halo, Karina.
Wah, ini berarti banyak ada nih kalian nih. Cuma hidupkan anu saja. Oke, Tommy. Ya, Pak. Apa contoh lain, Tommy? Contohnya jual pulsa, Pak. Jual pulsa. Iya, hampir sama konter, Pak. Nah, terus? Jadi kalau dulu kita datang langsung ke tempatnya, kalau sekarang tinggal pesan atau WhatsApp aja, Pak. Oh gitu. Ya, Pak. Siapa punya? Punya siapa? Oh, punya orang, Pak. Punya orang. Iya. Oke. Walaupun sederhana contohnya, tapi kan ada. Bagus. Ya. Adek, terakhir Adek. Contoh lain, Dek. Kayak jual apa Pak, ayam geprek Pak, tetangga. Di mana tuh? Di kok dibilang 2 gang rumah lah Pak jaraknya. Kok kemarin tuh kan langsung datang ke rumahnya pesan. Sekarang sudah bisa lewat chat WA aja Pak. Tinggal chat nanti dibuat diapakan ibu itu langsung dikirim ke rumah. Mantap. Berarti itu masuk dalam tipe jenis atau jenis bisnis yang mana tadi itu, Lika? Tadi kan ada B2C, B2B, masuk kategori mana tuh yang dibilang Adek tadi? Masuk kategori apa dia? Lika? Mana Lika? Ya, Pak. Masuk kategori mana? Yang dicontohkan oleh Adek tadi. Business to customer, Pak. Tentu bisnis ke customer. Transaksinya jarang. Kemudian nilainya kecil. Kan itu ciri-cirinya tadi kan? Oke. Ketua kelas A siapa kemarin? Ketua kelas A? Muhammad Raihan. Raihan. Ketua kelas B? Mana dia? B. Saya Pak Muhammad Dinul. Muhammad Dinul. Ya, yang C. Soleh. Oke. Nah, jadi nanti masing-masing ketua kelas coba cek ya siapa yang tidak hadir selama kita kuliah ini. Kemudian nanti reportnya kasih saya kalau ada. Oke. Nah, sekira untuk yang hari ini cukup ya. Udah 1 jam 45 menit rupanya rekamannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan nanti setelah ini Anda isi daftar hadir yang hadir hari ini ya di link sebelumnya. Link sebelumnya ada di Classroom kan? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, nanti diisi daftar hadir di situ. Yang tidak hadir berarti nanti saya cek rekamannya bisa. Ya, siapa aja yang tidak hadir. Oke, sebelum kita tutup saya mau absen dulu. Ya, hidupkan kameranya. Ya, hidupkan kameranya. Saya mau absen nih. Tidak saya panggil, saya hanya foto saja. Yang tidak ada aktif videonya berarti tidak hadir itu. Ya, oke, saya mulai dari tampilan 1 dulu. Oke. Tampilan 2. Tampilan 2 Adrianon ada nih. Oke. Oh, ada. Nah, jangan dimatikan, nanti Anda saya anggap tidak hadir. Tampilan 3
Ferdian berarti tidak ada ya, Ferdian ya. Tampilan 4. Oke, terbuka semua. Ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan minggu depan itu di jam biasa ya. Jam 7.30. Untuk hari ini kenapa siang? Karena tadi saya pagi ada rapat. Nah, kalau yang minggu depan dan seterusnya itu di 7.30 lagi kita. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Walaupun di kampung, tetap waspada. Kita tutup kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak.